Berita selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan belum ada rencana perombakan kabinet di luar pergeseran posisi Wakil Menteri Keuangan yang akan ditinggalkan Thomas Djuwandono. Prasetyo menyebut pergantian orang di kabinet hanya untuk mengisi jabatan Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan Thomas Djuwandono setelah resmi disahkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Namun belum ada rencana atau pembicaraan terkait reshuffle menteri lainnya di internal kabinet. Reshuffle adalah karena ada proses beralihnya jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia yang kemarin telah melalui proses fit and proper test di DPR. Itu benar, artinya ada jabatan Wamenkeu yang ditinggalkan oleh beliau karena penugasan ke tempat yang lain. Nah, itu akan diisi. Belum. Kan belum selesai proses deputi Gubernur BI-nya kan belum selesai. Bulan ini Februari secepatnya. Ya, tunggu dulu lah, belum. Yang lain terkait dengan reshuffle menteri-menteri Menko lainnya gimana? Nggak ada. Tetap itu 2 wamen atau 3 wamen? Belum. Sementara Menteri SDM yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyebut belum ada rencana reshuffle kabinet. Bahlil menyebut reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga Menteri dan Ketua Umum Parpol harus mendukung keputusan Presiden. Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar di DPR, Melkias Markus Mekeng berharap kader Golkar di kabinet tak berkurang. Untuk urusan reshuffle, kita harus serahkan semua itu hak prerogatif Bapak Presiden. Jangan menteri-menteri kan pembantu Presiden, jangan membuat gerakan tambahan. Semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Apapun itu, yang namanya menteri itu pembantu Presiden dan yang punya kewenangan prerogatif adalah Bapak Presiden. Reshuffle bergulir setelah kursi Wakil Menteri Keuangan kosong karena Thomas Djuwandono resmi disahkan oleh DPR sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut Yuda Agung menjadi salah satu calon kuat pengganti Thomas Djuwandono yang sudah disahkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya, Yuda Agung mengundurkan diri dari posisi Deputi Gubernur BI pada 13 Januari. Posisi ini kemudian digantikan oleh Thomas Djuwandono. Saya nggak tahu, saya katanya nggak boleh ngomong duluan, harus dengerin. Tapi sudah ada nama, Pak? Yang sudah, yang bocoran itu kan yang kita tahu. Betul, Pak. Kelihatannya kan saya sudah ketemu dengan beliau dan kelihatannya sih itu salah satu calon yang kuat ya. Pak Juda ya Pak berarti? Ya? Pak Juda. Kelihatannya dia calon yang kuat. Emang ada berapa calon sih Pak? Saya nggak tahu, kan itu di Presiden tahu itu. Tidak hanya soal Wakil Menteri Keuangan, posisi Menteri Luar Negeri Sugiono juga dikabarkan akan diganti oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Budi Djiwandono. Sugiono mengaku belum mendengar informasi tentang reshuffle kabinet, termasuk isu soal pergantian dirinya sebagai Menlu oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR dari fraksi Gerindra, Budi Djiwandono. Sementara itu Budi Djiwandono menegaskan sampai saat ini masih bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR. Tapi kalau benar itu terjadi, akan ada perpindahan posisi, masih tugaskan di kementerian lain, itu gimana Mas? Dikit dong Mas, komentar aja. Makanya ditanyakan ke Pak Utuh, kabar dari mana? Tugas kita tetap sekarang di Komisi 1. Terima kasih teman-teman. Sampai hari ini masih di Komisi 1. Sampai hari ini masih di Komisi 1, Mas. Ya ini kita murah, kenapa kerja? Itu benar akan gabung ke kabinet. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya mengkritisi rencana reshuffle kabinet Prabowo Subianto. Yunarto bilang Prabowo harus mengutamakan kapabilitas dibandingkan konsolidasi kepentingan politik dalam rencana reshuffle. Ketika kita berbicara mengenai reshuffle, saya berharap juga Pak Prabowo ada perbaikan besar dalam konteks menempatkan kapabilitas jauh lebih besar dibandingkan pertimbangan koalisi. Kenapa ada kekhawatiran itu, Mas Toto?
Apa yang menjadi Terbukti latar pada belakangnya? awal pembentukan kabinet, ini kabinet terbesar sepanjang sejarah setelah Orde Lama, Mas Yasir. Kenapa? Karena yang namanya jumlah parpol yang ditampung banyak sekali. Jumlah wamen terbesar juga sepanjang sejarah. Karena koalisinya besar sekali. Kalau logika itu yang digunakan dalam konsolidasi kekuasaan, menurut saya itu malah menambah beban buat Pak Prabowo, bukan kemudian malah menambah kekuatan dan energi untuk kemudian menghadapi situasi global yang memang sudah pelik. Oke. Itu poin paling penting menurut saya. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melakukan 4 kali perombakan kabinet sejak ia dilantik pada 20 Oktober 2024. Pada reshuffle kabinet jilid keempat, Presiden Prabowo menambahkan 2 wakil menteri, yakni Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Kesehatan. Sehingga jumlah wakil menteri mencapai 58 orang. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengulas kabar perombakan kabinet usai Wamenkyu Thomas Juwandono masuk ke jajaran Deputi Bank Indonesia, kita bahas bersama analis politik Adi Prayitno. Selamat petang Mas Adi. Selamat petang. Ya, sudah ramai diperbincangkan soal perombakan kabinet. Kalau pandangan Anda sendiri, apakah ada kemungkinan besar Presiden kembali bongkar kabinet? Kalau jadikan berarti sudah 5 kali. Ya, saya sebenarnya termasuk yang relatif cukup meyakini bahwa soal kemungkinan reshuffle itu pastilah terjadi. Ini kan soal nunggu waktu. Apakah akan terjadi dalam waktu dekat, dalam waktu sedang, ataukah dalam waktu lama? Tapi bagi saya isu reshuffle ini kan dalam seminggu ini cukup santer diperbincangkan oleh publik, salah satunya oleh kawan-kawan media ya. Tentu pembicaraan ini kan tidak lahir dalam ruang hampa. Pertama selalu dikaitkan dengan adanya kursi kosong yang kemarin Wamenkyu misalnya, kemudian jadi gubernur BI. Kemudian yang paling penting adalah soal ada juga menteri beberapa waktu yang lalu misalnya bolak-balik datang ke Solo dan ada juga yang datang ke Kertanegara. Itu dibaca oleh publik soal kemungkinan tanda-tanda soal kemungkinan reshuffle. Dan bahkan kalau kita ingin melihat tanda-tandanya secara umum adalah soal bencana alam yang terjadi di Sumatera beberapa waktu yang lalu. Itu kan ada sejumlah menteri yang menjadi sorotan, dikritik, dinilai tidak memiliki antisipasi yang cukup cepat ya terkait dengan kasus-kasus penanggulangan terkait dengan isu deforestasi, termasuk juga soal kayu gelondongan goib yang mungkin hingga saat ini itu tidak bisa diungkap secara signifikan. 3 anasir inilah yang kemudian dijadikan sebagai instrumen oleh publik untuk melihat tanda-tanda bahwa sebenarnya terkait dengan reshuffle itu ya hanyalah tinggal menghitung hari, entah itu kapan. Tentu hanya presidenlah yang punya otoritas segala-galanya. Bahkan kalau kita mau jujur sebenarnya ada sejumlah media yang secara agresif menafsirkan sejumlah menteri yang mungkin posisinya akan digeser. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kompas TV misalnya dalam prolognya soal kemungkinan Menlu diganti posisinya jadi Menko misalnya. Itu kan juga menjadi pembicaraan dan Menlu akan diganti oleh wakil ketua Komisi 1. Itu tentu bukan sesuatu yang lahir dalam ruang hampa, tapi pastinya sudah mulai beredar soal informasi adanya terkait dengan kemungkinan soal reshuffle ini. Dan bahkan informasi dari kawan-kawan media yang sering ditanyakan ke saya, mungkin juga ada menteri yang nanti posisinya itu direposisi, misalnya menjadi wamen dan seterusnya. Sejumlah nama memang beredar termasuk nama Sugiono, Mas Adi. Tapi kira-kira kalaupun memang reshuffle jadi dilakukan, apa menurut Anda urgensi dari Presiden kembali melakukan reshuffle? Seperti tadi kita ingatkan sebelumnya, di 1 tahun yang lalu sudah 4 kali reshuffle. Kalau ini jadi berarti sudah 5 kali Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle. Ya saya kira yang ramai soal reshuffle itu adalah soal ganti orang ya. Kalau cuman ganti posisi, geser posisi sebenarnya dianggap tidak terlampau signifikan. Tapi kalau orangnya diganti dengan menteri baru, ini tentu menjadi berita politik yang cukup menarik karena mengganti seseorang dengan orang lain. Kalau misalnya soal Menlu yang dispekulasikan akan digeser misalnya terkait dengan PMK, mungkin publik mendengar ini adalah untuk mengakselerasi bagaimana tugas Menteri Luar Negeri itu memang harus lebih perform dibandingkan dengan sebelumnya. Mengingat misalnya Pak Sugiono hari ini adalah sekjen partai besar dan tentu saja butuh keseriusan untuk memaksimalkan kedua tugas ini, satu sisi sebagai Menlu dan satu sisi sebagai sekjen partai. Jadi peran inilah yang mungkin supaya akan semakin maksimal
akan diganti oleh posisi anak Oke. muda, pengalaman luar negerinya bagus, sehingga isu ini yang kemudian berkembang belakangan ini. Oke, Gimana? baik. Mas Adi, satu sisi juga hari ini kita lihat bahwa Presiden kembali memberi tugas baru ke sejumlah menterinya. Begitu ada 7 menteri yang tergabung struktur Dewan Energi Nasional, termasuk Purbaya dan juga Bahlil. Bagaimana Anda melihat susunan ini? Fokus kerja mereka akankah lebih efektif untuk kepentingan energi nasional? Bagi saya dua hal. Pertama, ini adalah sebagai bentuk kepercayaan presiden terhadap sejumlah menteri, terutama untuk melakukan inovasi, manuver-manuver terukur. Bagaimana misalnya Indonesia itu segera melakukan langkah-langkah preventif menuju ketahanan energi. Karena suka tidak suka, salah satu persoalan yang cukup serius ke depan adalah soal ketahanan energi yang saya kira memang sudah terjadi di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia. Yang kedua, memang harus diakui, ini kan menteri yang kemudian menjadi Dewan Energi itu kan dikritik oleh publik. Ini semacam ada tambahan tanggung jawab yang mesti difikirkan oleh menteri-menteri. Karena banyak sekali pihak yang mengatakan bahwa sebaiknya menteri fokus dengan kementerian yang saat ini dilakukan. Sementara misalnya Dewan Energi ataupun dewan yang lain terkait dengan akselerasi untuk menyongsong ketahanan energi, saya kira memang sebaiknya diberikan kepada pihak-pihak yang lain yang dipercaya oleh presiden, dipercaya oleh pemerintah. Tujuannya adalah supaya kinerja ini menteri semakin fokus, dan kemudian terkait dengan ketahanan energi juga ada orang-orang lain yang juga memang sudah total memikirkan daya dan informasi terkait dengan apapun yang akan dilakukan untuk ketahanan energi itu. Kan itu yang diperdebatkan oleh publik sebenarnya. Ya, kita tunggulah nanti bagaimana realisasi kalau sudah ada 7 menteri di DEN begitu. Terima kasih Mas Adi telah bergabung di Kompas Petang.